didudukin. Oh, yang pakai bambu Dia itu. pakai bambu didudukin gitu. Nah, itu mungkin taste-nya Iya. bakal beda banget. Di sini tuh ada satu namanya bami apo. Gue belum pernah nyobain, tapi gue research ada di YouTube. Temen gue pernah dokumenterin. Udah tinggal dikit sih di Jakarta yang pakai Wah, bambu udah ada. digenjot. Ada namanya bami apo. Iya. Tapi challenge-nya dia tuh ada di Glodok Mangga Besar daerah situ. Dia tuh buka weekdays doang dan Oh. malam. Maksudnya buat dari segi bami beda banget nih cara bisnisnya sama bami-bami yang biasa buka dari Iya. pagi sore tutup kan. Mungkin dia kerja juga kali? Enggak. Nggak tahu. Oh, iya. Pokoknya buka malam dan weekdays, weekend tutup. Jadi gue yang kerja weekdays susah, sulit Betul. nyampe sana. Tapi katanya paling enak lah kalau lu bikin traditional way yang digenjot gitu bambunya kan. Iya kan. Ya mungkin lidah gue masih lidah kampung ya. Ya makanya gue lebih cocok sama yang gitu-gitu sih. Sama ini gue belajar di Bami Bangka sih. Gue kan Bami Bangka kalau di daerah rumah gue sini di Jakarta Barat tuh udah paling banyak jenis Bami Bangka kalau nggak Bami Medan. Ya itu paling di mana-mana ada sih. Iya. Terus gue nyobain sini sama waktu gue ke Bangka tuh beda jauh banget. Gue bingung Apa tuh yang bikin beda? gue cari tahu kan apakah di sana Kecapnya. minyak babi atau apa ya, ternyata kecapnya. Kalau Bangka ya kecap apapun bahannya itu yang pakai Bangka punya Oke. gitu. Nah begitu gue beli ya baru wanginya tuh mirip banget gitu. Beberapa kecap ada yang kecap anjir namanya kalau nggak salah mereknya itu Cheonghing. Kecap Cheonghing. Kecap asin banget. Oh iya, berarti kayak dark soy sauce gitu ya kali ya? Enggak, dia encer, tapi asinnya luar biasa. Ada, tapi, nah gue nanya tuh, temen gue ada yang orang Bangka, terus nyokapnya tuh bikin PO makanan Bangka gitu. Oh. Gue nanya dia, tante kenapa ini nggak mirip-mirip ya rasanya? Apa yang beda wanginya ya? Kecapnya lu pakai apa? Ya kecap biasa, kecap asin, hati angsa, apa kayak likumki Iya, gitu iya. kan. Oh nggak bisa, lu harus pakai kecap Bangka. Yang mana? Gue research, banyak juga di Bangka kecapnya. Nih ada, ini kalau nggak salah Cheonghing namanya, nanti kita refer. Itu, kalau lu nggak pakai ini, bukan Bami Bangka namanya, wanginya nggak dapet. Otentiknya nggak dapet. Iya, jadi abis itu gue pakai itu di Bamihan juga pakai itu. Oh, oke. Cocok rasanya ya? Iya, lebih mirip menurut gua. Oke. Gitu. Tapi kan nggak semua yang nyobain juga pernah makan Bami Bangka asli. Iya, benar sih. Ya kan? Berarti menurut lu lebih enak yang otentik di Bangka dong? Oh iya, Oh. iya. Mungkin minyaknya kayak minyak babi gitu segala Dan macam. Bami Bangka di Jakarta itu sekarang ini otentik banget sama kecap manis loh. Iya, jadi manis banget rasanya. Iya. Beda loh. Aneh tuh menurut gue. Iya. Gua nggak pakai kecap manis sama sekali. Iya. Nah, Oh berarti Bamihan lo itu ada kiblatnya ke Bangka ya? kiblat enggak. Gua kalau Bami paling suka itu lebih daripada Bami babi, gue lebih suka Bami ayam kampung. Nah, gue ada dua. Basically toppingnya mainnya tuh ada dua di Bamihan. Bami ayam kampung yang rebus sama Bami ayam jamur. Tapi gue bikin bumbunya tuh kayak Bami Bangka style. Oke. Gitu, which is yang coklatnya itu guys nggak pakai kecap manis, pakai dark soy sama kecap-kecapan lah, ada macam-macam kayak 4 jenis kecap gitu. Which itu ada dua orang, yang satu lucu banget kayak dia bilang, oh saya suka yamin, minta kecap manis dong. Udah nggak ada, saya nggak pakai kecap manis di sini. Ini pakai apa bikinnya gitu kan? Ya pakai kecap-kecapan, coklatnya dari dark soy. Masa nggak ada kecap manis? Ini rasanya rada manis. Iya pakai gula batu, gue bilang. Bukan pakai kecap manis. Dia nungguin sampai kan open kitchen, Bang ya. Dia sampai palanya tuh masuk ke kitchen ngomong Buat dapetin kecap manis. gue bilang, ibu, Oke. saya beneran nggak pakai kecap manis. Bukan soal idealis nih, gue bilang beneran nggak pakai kecap manis. Emang lu nggak ada juga? Nggak ada, gue nggak pakai. Gitu kan. Kalau lu merasakan itu gak di nasi goreng yang udah makanan sejuta umat juga di Indonesia? Jelas lah. Gue karyawan gue dimarahin sama nenek-nenek setiap hari. Iya, nasi goreng lu asin banget gitu loh. Sedangkan gas yang lain itu nasi goreng lu medok banget, enak, top all, ya kan? Lu bisa lihat dari atau teman-teman semua bisa lihat dari Google review ya, ya kan? Gak sedikit yang bilang enak, tapi gak sedikit juga yang yang kontra lah sama makanan gue. Tapi kan itu hal yang wajar dan kita nggak bisa mengiyakan semua konsumen kita buat bilang masakan kita enak gitu loh. Tapi kan kalau kita tukang masak, perhatiinnya kan yang kontra doang. Ya, betul. Yang pertama kayak ayam. Iya betul, tapi yang kontra itu nggak bisa kita telan mentah-mentah sih, karena kalau gue sendiri kan, ya sekali lagi gue bilang gue keras banget, gue punya standar resipi, dan di resto gue itu wajib medok rasanya, wajib medok. Jadi gue kalau di resto nggak boleh kayak rasanya ngambang sedikit, kurang asin, nggak boleh, harus benar-benar pol. Jadi kalau kalangan orang tua yang udah tua banget makan ke resto gue biasanya ngomel-ngomel asin lah apalah, tapi di lidah kita enggak. Karena lu harus adaptasi lagi sama lidahnya orang Jakarta. Ya. Orang Jakarta apalagi kalau konsumen lu, kalau nggak nendang mah dibilang kurang aja udah. Betul. Apalagi kalau misalkan yang makan di tempat lu anak 90-an ke atas, udah lu wajib banget yang asinnya kena, gurihnya kena, manisnya kena gitu kan. Gue pernah waktu itu bantuin temen deket gue untuk buka Chinese food. Skalanya upscale nih, dimsum and bar. Oke. Salah satu, dia itu restoran pertama gue yang gue invest gitu. Sambil gue bantu-bantu di kitchennya. Khususnya buat desain menu. Terus konsepnya adalah Chinese food, tapi micinnya tuh sangat-sangat minim. Dikit banget. Enak, lu nggak aus banget. Habis itu lu kan pernah makan Chinese food yang kayak buset lu nyari air gitu kan. Tapi hampir semua komennya gitu, kurang nendang, kurang gurih, kurang apa. Gue kayak, ya udah emang identik dengan. Tapi lu klaim di restoran itu macinnya dikit? Enggak, pakai micin? enggak. Iya, susah dong. Kecuali lu klaim. Iya, tapi kan ribet kan. Lu ribet lah, lu setiap ada komplain ya kita micinnya dikit. Pertama gue udah bilang, either lu nggak pakai sama sekali, which is bakal sulit. Ada beberapa kita baru ngundang Chinese food di chef owner dari Medan malahan yang nggak pakai micin. Tapi ya gue nggak bisa, belum biasa pada waktu itu. Dia memang agak sulit sih, karena Chinese food kan identiknya sama gurih, ya kan? Kita masih untung pakai micin loh. Kalau Chinese asli dia pakainya fitsit, Pakai micin yang lebih gurih yang lagi. lebih parah lagi. Lu pakai sesendok lu kayak pakai 5 sendok micin, ya kan? Gue inget tuh di Hong Kong ada restoran bubur, gue diajak temen
gue kesana, lo coba the best konji nongkrong gitu. Terus habis itu oke, terus mini open kitchen gitu. Buset, satu ledol bro, fetsinnya. Iya. Terus gentong.